wabarakatuh. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak dari Kabupaten Bekasi. Dan saya sendiri adalah Novianti dari SDN Simpangan 03 Kabupaten Bekasi. Dan rekan saya Iin Tuketi dari TK Islam Nasuha. Dan saya Nur Khair dari SMP Negeri 8 Cibitung. kami akan melaksanakan Demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya sebagai pengamat, Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hoir? Alhamdulillah sehat. Bu Novi gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak, sehat juga. Oh ya Pak, sebelum kita mulai proses Bapak mengcoaching ya, di sini saya berperan sebagai pengamat. Jadi nanti saya akan melihat proses Bapak mengcoachingnya. Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait rubrik ya Pak, yaitu rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Bapak juga tahu ya. Jadi saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach ya, yaitu kebenekaan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Bapak juga sudah memiliki ya kompetensi diri sebagai coaching, yaitu kehadiran penuh ya Pak ya, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya dengan teknik rasa ya Pak ya. Nah, jangan lupa juga Bapak menerapkan alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi itu rubrik penilaian yang nanti akan kita lakukan ya Pak. Bagaimana bisa dipahami Pak? Paham Bu. Nah, baik Bapak, sebelum mulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Boleh Ibu, silakan. Jadi yang pertama ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Terkait dengan kompetensi ya Bu ya. Ada dua paling tidak yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ini yang kedua ya Pak ya. Dari dua kompetensi tadi yang Bapak sebutkan, kira-kira kompetensi mana nih yang secara spesifik akan Bapak kembangkan atau lebih kembangkan lagi dalam proses coaching? Baik, dari dua kompetensi tadi saya lebih akan mendalami secara spesifik itu kompetensi mendengarkan aktif Bu. Nah, supaya tentunya saya bisa menggali potensi, kemudian ya coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Betul sekali Pak, memang mendengarkan aktif itu jadi mampu menggali banyak ya dari seorang coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, satu lagi, perihal indikator ketercapaian, kira-kira menurut Bapak apa indikator ketercapaian yang diharapkan nanti dari percakapan? Ya, baik. Untuk indikator ketercapaian atau keberhasilan dalam coaching, saya menerapkan alur tirta secara full. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang beliau hadapi seperti itu. Baiklah Pak, itu saja pertanyaan dari saya ya. Semoga nanti indikator yang Bapak sampaikan tadi, prosesnya yang meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi juga dari coachnya dapat tercapai ya Pak ya, supaya mendapatkan solusi nantinya. Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan Pak. Semoga proses coachingnya berjalan lancar sesuai indikator yang Bapak harapkan. Terima kasih. Silakan Bapak, sudah siap? Siap. Assalamualaikum Pak Hoir. Waalaikumsalam Bu Iin. Assalamualaikum Bu Novi. Silakan duduk Bu. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya Bu Iin? Alhamdulillah baik Pak Hoir. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, gimana nih
kegiatan belajar di sekolah? Alhamdulillah kegiatan belajar berjalan lancar Pak. Kebetulan siswa baru nih ya Pak, sedang ini dosen PNS. Nah kemarin sempat WA, katanya lagi ada sedikit permasalahan gitu Win ya? Iya Pak Khair, ada sedikit permasalahan yang mengganjal di saya gitu ya Pak. Ini berhubungan dengan rekan sejawat di sekolah saya. Jadi kan sekarang ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Iya. Kemudian kan banyak ilmu atau pengetahuan dan pengalaman yang baru gitu ya yang Iya, saya pasti. dapatkan. Ilmu yang baru itu tentunya kan apa namanya perubahan di sekolah kita nantinya gitu loh Pak. Karena itu saya pikir perubahan yang positif. Jadi saya share gitu ke teman-teman saya gitu. Selain saya melaksanakan diri di kelas, saya share ke teman-teman saya gitu. Namun dari beberapa teman-teman saya ini adalah yang mungkin merasa karena ini hal baru gitu. Mereka merasa keberatan gitu Pak untuk menerapkannya gitu. Jadi itu mungkin yang agak mengganggu permasalahan saya. Baik, berarti ada sedikit permasalahan ya Bu Win ya, terkait dengan rekan di sekolah yang responnya agak kurang berarti ya Bu Win. Nah lantas apa nih tujuan dari pertemuan kita hari ini? Apa yang Bu Win harapkan dari hasil coaching kita hari ini? Yang saya harapkan tentunya saya mendapatkan solusi gitu ya Pak, dengan keluar atas masalah yang sedang saya hadapi gitu. Berarti kita ingin misalnya mencarikan solusi dari permasalahan tadi. Ya mudah-mudahan percakapan kita hari ini menghasilkan sebuah solusi ya Bu Iin ya. Oke baik. Nah kalau boleh tahu nih Bu Iin, kalau kita berdasarkan skala, katakanlah skala 1 sampai 10, gimana pencapaian Bu Iin? Kalau menurut saya pribadi, kalau untuk skala gitu ya Pak, itu sekitar ada di skala 7. Dari 1 sampai 10 gitu ya Pak, saya dari skala 7. Baik, berarti ya artinya sudah bagus ya Bu Iin ya, sudah ada di skala 7. Terus ini Bu Iin mau meningkatkan ke skala berapa rencananya? Kalau bisa mah saya bisa ke skala 9 gitu Pak. Kalau ke 10 mungkin akan terlalu sempurna gitu ya. Jadi ke skala 9 dulu. Nah, lantas kalau boleh tahu sejauh ini apa saja kekuatan yang sudah dimiliki oleh Bu Iin untuk mencapai tujuan yang tadi sudah kita bicarakan, mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ya, baik Bu Iin, tadi saya dengar ada rencana aksi ke depan, strateginya seperti apa sudah diutarakan oleh Bu Iin. Dan itu saya rasa strateginya sudah sangat bagus Bu Iin. Ya, nah tapi harus ada tanggung jawab ya, artinya ada komitmen. Nah, apa komitmen yang Bu Iin buat untuk rencana aksi yang sudah direncanakan tadi? Ya. Komitmen saya begini Pak, tadi kan rencana saya itu saya akan meminta bantuan pimpinan gitu ya Pak untuk melaksanakan rencana ini gitu. Kita akan mengadakan pertemuan dengan semua warga sekolah gitu kan untuk menyampaikan pemahaman baru atau penerapan hal-hal baru, hal-hal positif yang baru gitu di sekolah gitu. Komitmennya saya pasti saya akan terus melaksanakan apa yang saya terapkan itu gitu kan kepada teman-teman semua. Saya akan terus men-share kepada mereka pengalaman-pengalaman baru, ilmu baru yang saya dapatkan dari pendidikan saya ini. Itu yang akan terus saya inikan, dan di kelas saya juga saya akan terus memperbaiki apa yang sudah saya terapkan agar mereka juga mengetahui oh ternyata ada hasilnya yang positif gitu. Jadi mereka bisa mengikuti. Bagus komitmennya Bu Iin, artinya tinggal dikuatkan dan bisa dilaksanakan. Nah, sejauh ini siapa dan apa yang membuat Bu Iin ini bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, tentu saja yang pertama yang membuat saya tetap komitmen itu adalah siswa saya Pak. Karena memang yang saya terapkan ini kan tujuannya untuk murid. Yang pertama adalah untuk murid. Gitu. Jadi
tujuan saya pertama murid, maka saya yang membuat saya tetap bertahan adalah murid saya, karena saya ingin memberikan pembelajaran dan suasana pembelajaran yang baik untuk murid saya. Betul, karena pembelajaran kita itu harus berpusat pada murid, dan ini menjadi penguatan bagi kita yang berkomitmen sebagai tenaga pendidik. Saya rasa dari percakapan kita sudah jelas sekali dari proses coaching kita ini. Ya, semoga ke depan teman-teman yang ada di instansi Bu In bisa bekerja sama dan berkolaborasi ya Bu In. Iya, saya rasa cukup untuk pembicaraan coaching kita hari ini. Mudah-mudahan Bu In bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah dan juga memberikan perubahan yang positif. Oke, Bu In. Terima kasih Pak Wali untuk sharingnya hari ini. Saya terima kasih atas semua masukannya. Semoga saya bisa menerapkan apa yang sudah saya lakukan. Amin. Semua. Tetap semangat ya Bu In. Iya Pak, Ingat, terima kasih. iya, kita sebagai guru penggerak ya komitmennya tergerak, bergerak dan Bergerak. menggerak. Siap Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu In. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kekuatan yang sudah saya miliki untuk mencapai tujuan ya salah satunya saya membuktikan itu kepada mereka gitu. Alhamdulillah di kelas saya sendiri gitu Pak, sudah saya terapkan di kelas saya sendiri gitu, misalnya kayak seperti budaya positif, dengan kelas begitu ya sudah saya terapkan, dan teman-teman rekan guru sudah melihat hasilnya lebih positif gitu ya, hasilnya bagus gitu Pak. Itu yang menjadi kekuatan saya. Baik, kalau saya boleh identifikasi berarti Bu In sejauh ini sudah memberikan hal-hal yang positif sebagai bukti nyata gitu ya kepada teman-teman, dan itu bisa menjadi kekuatan betul. Terkadang memang kita memang harus bisa menunjukkan kepada mereka ya Bu In, agar mereka melihat bahwa oh ternyata selama mengikuti pendidikan guru penggerak Bu In ini banyak sekali hal-hal positif, bahkan tadi saya dengar sudah banyak perubahan-perubahan positif. Oke, bagus nih. Selanjutnya selain kekuatan, menurut Din ada nggak hambatan yang mungkin menghalangi dalam meraih tujuan yang sudah direncanakan tadi sebelumnya? Hambatan ada Pak, pasti, karena memang ini kan hal baru gitu yang saya terapkan gitu ya, pengalaman baru gitu, hal baru, jadi ya mungkin hambatannya itu ya itu saja. Mungkin untuk teman-teman saya itu mereka itu ini apa sih gitu, kok gini gitu Pak, mungkin itu saja hambatannya gitu. Teman-teman saya itu menerapkannya itu masih ada kesulitan gitu, tapi ya dengan hasil yang sudah ada di kelas saya, mereka termotivasi untuk teman yang lain. Iya, alhamdulillah ya. Walaupun ada sedikit hambatan, ya karena wajar kalau mereka masih merasa asing, apa sih ini yang namanya disiplin positif gitu ya. Iya. Tapi akhirnya mereka lama-kelamaan juga akan bisa menerima. Artinya butuh adaptasi mungkin yang baik. Nah, tadi Bu In sudah sampaikan hambatan-hambatan ya. Nah, jika memang ada hambatan yang menghalangi tujuan Bu In ini, selanjutnya apakah Bu In sudah memiliki solusi gitu ya terhadap hambatan-hambatan tadi? Nah, solusinya seperti apa? Solusinya untuk rencana saya sih seperti ini Pak, mungkin saya akan meminta bantuan atasan gitu ya, pimpinan saya, yayasan, kepala sekolah gitu, jadi untuk mengumpulkan kita semua gitu, semua warga sekolah gitu. Jadi saya akan menyampaikan pemahaman baru itu, penerapannya seperti apa di sekolah gitu Pak. Jadi itu solusinya. Iya, bagus Bu In. Ya kita berkoordinasi ya, artinya dari kolaborasi selanjutnya itu mulai dari pimpinan ya, bagus. Nah selanjutnya terkait dengan tujuan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu In di awal dari percakapan coaching kita, terkait dengan rencana aksi ke depan, strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan oleh Bu In tadi? Strateginya yang pertama pasti saya akan terus melaksanakan apa yang sudah saya dapatkan gitu ya Pak. Saya akan terus menerapkan seperti disiplin positif, membuat jaringan kelas gitu kan, tetap saya laksanakan walaupun ada beberapa rekan sejawat yang memang menentang gitu ya Pak. Insya Allah dengan saya terus melaksanakan dan
hasilnya positif, mereka juga lama-kelamaan pasti akan bisa menyadari bahwa ini suatu hal yang positif yang seharusnya tidak ditentang gitu Pak. Itu strategi saya. Iya, strateginya sudah luar biasa nih Bu. Menurut saya sudah bagus dengan katakan terus-menerus memberikan bukti dari hal-hal positif ya kepada rekan-rekan dan khususnya untuk yang ada di sekolah kita sebenarnya. Nah, jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini kira-kira berapa lama Bu? Apakah jangka pendek atau termasuk jangka panjang? Tentunya ini jangka panjang Pak, misalkan tidak bisa mengukur orang itu akan menyetujui apa yang kita usulkan begitu sampai seberapa gitu ya Pak. Jadi mungkin perlahan gitu Pak, tidak semua mungkin akan langsung menerima apa yang kita terapkan gitu, karena ini merupakan hal yang baru gitu. Mungkin termasuk jangka panjang. Baik, ya tidak apa-apa ya, walaupun katakan kita perlu waktu yang agak lama, tapi kalau kita lakukan dengan konsisten terus-menerus, maka insya Allah tujuan yang telah direncanakan akan tercapai ya Bu. Selanjutnya agar menjadi rencana aksi ini agar bisa Baik Pak, tadi saya sudah mengamati percakapan Bapak dengan Ibu Iin ya Pak ya. Di sini ada beberapa catatan, tapi sebelum saya sampaikan ada beberapa pertanyaan Pak. Yes, ya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching nih? Ada dan apa yang menjadi indikator pencapaian dari percakapan Bapak tadi? Ya, baik. Dalam percakapan coaching yang sudah kami lakukan, kami sudah menerapkan prinsip coaching dengan kemitraan, kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga sudah mengembangkan kompetensi dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya nih Pak. Di catatan saya, Bapak ini memang sudah melakukan percakapan dengan prinsip kemitraan ya. Tadi terbukti ketika Bapak mengobrol terlihat setara ya, tidak ada perbedaan, tidak ada jarak ya. Kemudian proses kreatifnya Bapak terbukti dengan berusaha menggali ide-ide terkait solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, jadi memaksimalkan potensi dari coach sendiri ya. Terus Bapak juga sudah menerapkan dari kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bapak juga sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, yaitu di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum nih gambarannya Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa sekali Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak nih ya. Berdasarkan hasil coaching tadi ini, kira-kira menurut Bapak kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, ada kompetensi yang menjadi untuk saya itu menjadi kompetensi yang harus saya kembangkan, di mana yaitu kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coach merasa ada unek-unek, seharusnya saya melakukan teknik stop agar coach lebih rileks dalam mengungkapkan masalahnya. Baik, jadi kehadiran penuh ya Pak yang ingin dikembangkan ya. Saya berdoa ya semoga nih Bapak nanti bisa menerapkan teknik secara maksimal ya. Bukan cuma itu, tentunya semua kompetensi bisa Bapak maksimalkan. Saya berharap juga proses ini menjadi pengalaman untuk Bapak nanti memberikan proses coach sesuai dengan yang diharapkan menggunakan alur kita. Itu saja ya Pak ya. Jadi terima kasih Sama-sama. sudah bisa mengikuti kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.